Ya, di sini saya melanjutkan yang kemarin study the devil, yaitu mempelajari teknik-teknik iblis. Ini sudah serinya 3. Ya, jadi ini semua yang akan diceritakan bahwa saat kita mendapatkan roh Allah, kita menyebut Bapak itu Tuhan, itu Bapak, kita dianggap anak. Anak itu mendapat kunci. Mungkinkah kalau kunci rumah dikasih ke tetangga? Mungkinkah kunci rumah kita dikasihin ke orang yang kita nggak kenal? Nggak mungkin ya. Kunci saya kasihin Cynthia, kunci saya kasihin Stephen, anak, bener nggak? Jadi anak itu yang memegang kunci, itu ahli waris kerajaan surga, ya. Dan kita tahu senjata yang hebat yang setan lakukan adalah mengabaikan firman Tuhan. Ketidakpercayaan atas kuasa firman Tuhan itu senjata yang paling top. Meskipun kamu ke gereja 30 tahun, 20 tahun, kalau kamu tidak percaya firman Tuhan, kuasanya, the power of the word of God, bahwa firman Tuhan itu mengandung kuasa, kamu percuma ke gereja. Jadi makanya setan walaupun kamu ke gereja, kalau kamu tidak percaya kuasa firman Tuhan, percuma. Tidak masuk juga kerajaan surga. Jadi masuk kerajaan surga itu sulit. Kemudian ini adalah perumpamaan seorang penabur. Kenapa orang yang ke gereja tapi kok imannya tidak bertumbuh? Kenapa? Karena hati mereka dipenuhi oleh kekhawatiran akan hidup. Kalau khawatir berarti percaya tidak sama firman Tuhan? Tidak. Berarti itu yang menyebabkan iman kamu tidak bertumbuh. Kamu kalau tidak percaya, tanpa iman engkau tidak akan berkenan kepada Tuhan. Dibuang lagi. Wah, jadi Tuhan banyak memberikan pemisahan, mengadakan pemisahan di akhir zaman. Hati-hati ya, jangan kita jadi kambing ya. Ya, kalau kambing enaknya dijadiin soto kambing aja, sate kambing. Terus kemudian ini janji. Kita tahu bahwa janji pada saat engkau menang di dalam dunia ini, kamu masih bertempur. Di dunia ini kita masih berjuang. Di dunia ini kita belum selamat. Kita tuh belum selamat di dunia ini. Kenapa? Masih ada another event. Apa eventnya? Tribulation. The Great Tribulation. Kalau kamu sokor, kamu masuk ke dalam tribulation, itu kamu harus masuk lagi ke another testing. Tapi saya tidak mau masuk tribulation. Saya mau diangkat. Ya, kita semua harus diangkat ya. Makanya saya mempersiapkan supaya yang ada segini, remnant itu sisa. Sisa yang ada walaupun kecil, ini sisa yang benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sisa ini semua harus diangkat. Tidak ada satupun yang tidak. Makanya diajarin cara untuk melawan, berperang. Selama kamu masih di dunia, you are fighting. Tapi kamu harus menang. Ya, jangan ada satupun yang tidak ikut. Ya, pesawat kita sebentar lagi mau berangkat. Semua harus punya visa ke kerajaan surga. Ya. Kemudian ini mulut, tang. Mulutmu itu punya power, punya kuasa. Hati-hati dengan perkataan. Iblis itu sering membuat kamu berkata-kata negatif. Kalau kamu berkata negatif itu menarik aura. Aura apa itu? Atmosfer negatif. Unsur negatif di alam semesta itu ditarik. Kalau perkataanmu negatif. Kalau perkataan positif, unsur positif itu ditarik. Ngerti gak? Jadi semua penyediaan Tuhan itu sudah disediakan kita di alam semesta. Tergantung kita bisa ngambil atau enggak. Kalau kita ngomong positif, semua di alam semesta yang baik-baik disediakan sama Tuhan. Tetapi kalau kamu ngomong negatif, semua yang negatif sudah disediakan sama iblis. Tinggal pilihanmu. Mulutmu adalah harimaumu. Mau mengaum baik atau mengaum negatif, mengaum positif. Ya. Hati-hati dengan perkataan kita. Kemudian barang siapa ku kasih, ya ku tegur. Sekarang kalau si anak itu ditegur enggak? Diajar enggak? Bolehkah saya ngajar orang lain? Coba ini anak Yosef saya hajar gitu. Marah enggak orang tuanya? Kalau Cynthia tak hajar, wajar enggak? Wajar ya? Makanya barang siapa menjadi anak Tuhan, siaplah ditegur oleh firman. Kalau kamu ditegur oleh firman, kamu tidak boleh marah.
Karena kamu anak. Kita lihat ayatnya. Wahyu 3 ayat 9. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Bukan Bu Ida yang ngomong ya, maaf ya. Ini adalah Wahyu 3 ayat 19. Ia karena itu relakanlah hatimu untuk ditegur dan dihajar oleh firman Tuhan. Supaya kamu bertobat. Ya. Jadi kalau kamu ditegur sama ibu, Mama, saya tidak mau ke gereja lagi. Itu namanya orang yang tidak wise. Wise itu bijaksana. Berarti kalau kamu tidak tegur, jalanmu sudah menceng. Apa menceng? Menyimpang. Yang harusnya jalan ke sini surga, tiba-tiba kamu melereng. Itu jalan ke neraka. Karena ada tertulis, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar dengan firman Tuhan. Kenapa dengan firman Tuhan? Karena perkataan Tuhan yang negur siapa? Tuhan sendiri. Maaf ya, bukan Bu Ida. Yang negur adalah Tuhan sendiri. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Ya, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Kalau engkau rela, engkau mau terima teguran didikan, berarti jalanmu lurus. Engkau masuk ke dalam tanah Kanaan. Engkau masuk ke dalam janji Tuhan. Yuk lanjut. Kemudian armor of God, sudah biasa nih. Armor of God. Kita masih di dunia, kita masih struggle, kita masih berjuang. Maka itu kenakan seluruh senjata perlengkapan Allah. Perisai iman, pedang roh firman Tuhan, kasut yang rela mengabarkan Injil. Kalau kamu tidak mengajarkan Injil, kamu juga tidak disertai Tuhan. Matius 28 ayat 19-20 bilang apa? Tolong baca salah satu. Matius 28, Ana tolong baca. Ayat 19-20. Pergilah. Jadikan muridku, terus ajarlah mereka untuk melakukan segala perintahku. Segala itu sedikit, hanya beberapa atau semua? Semua perintah Tuhan. Dari kitab apa? Apa cuman Markus doang? Atau dari awal sampai akhir? Ajarlah mereka untuk melakukan segala perintahku. Segala itu semua. Jadi tidak bisa milih-milih, Bu. Saya mau melakukan yang ini saja. Yang perpuluhan tidak mau, Bu. Nanti saya kurang. Itu namanya kamu melakukan segala enggak? Maaf ya. Kalau kamu tidak diberkati secara keuangan, kamu berarti tidak memberi secara keuangan. Apapun yang kamu berikan secara keuangan, kamu akan menuai secara keuangan. Kamu start memberi secara keuangan, kamu akan menuai. Kamu akan dijauhkan dari belalang pelahap, belalang irian, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pelompat, belalang irian. Ya, kamu akan dijauhkan. Kalau kamu tidak perpuluhan, ada aja kena sakit, orang tua sakit, jatuh, nabrak, mobilnya nabrak, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada aja. Itu namanya belalang pelompat, belalang irian, belalang pindahan. Jadi kalau engkau memberikan perpuluhan, persembahan kepada Tuhan, Tuhan akan menghalau itu semua. Karena itu adalah salah satu perintah. Firman Tuhan berkata, lakukan segala perintahku. Enggak beberapa ya. Makanya itu sulit masuk surga. Tapi ingat, kita punya Roh Kudus yang akan menyempurnakan hari demi hari. Kalau Tuhan tidak mungkin minta kita lakukan semua, otomatis Misalnya hari ini kamu diajar Tuhan untuk memberi. Terus besok kamu diajar Tuhan apalagi. Setelah kamu lulus, kamu akan diajar lagi, sampai kau dapati engkau sempurna. Melakukan semua perintah Tuhan. Yes? Oke? Yuk kita lanjut. Ini belum mulai nih, yuk. Kita mengalahkan 7 dosa yang mematikan. Ini dosa yang selalu dilakukan berulang-ulang dan menjadi karakter. Apa namanya? Karakter itu timbul dari kelakuan kita yang diulang-ulang terus sehingga menjadikan sifat, tabiat atau karakter. Untuk membuang karakter ini, kita harus menaklukkan tubuh, jiwa, roh kita dalam firman.
Kalau engkau menaklukkan tubuh jiwa rohmu dalam firman, kamu bisa menghilangkan karakter yang buruk. Karena karakter yang buruk kamu tidak akan masuk surga. Ayo kita belajar. Kita belajar. Mengalahkan 7 dosa yang mematikan. Satu adalah las. Apa? Dosa nafsu. Yang pertama, keinginan seksual yang tidak terkendali atau tidak terbatas. Hendaklah kamu kudus, jagalah hatimu, menyibukkan diri dengan sesuatu pekerjaan dan rencana-rencana. Caranya gimana? Ini caranya. Caranya untuk kita mematikan dosa las, yaitu dengan berdoa. Pasti berdoa. Setelah berdoa ada tindakan enggak? Ada. Karena namanya berdoa, kita menyerahkan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan. Tetapi tindakan kita harus ikut ambil bagian dalam membuat itu terjadi. Ngerti enggak? Jangan sampai kita sudah berdoa tapi kita masih melakukan. Kita patuh masih kembali pada dosa. Tidak bisa. Kita harus melakukan hal-hal yang mensupport, tidak berlawanan dengan doa kita. Ya. Yuk kita lihat. Bagaimana kita mengalahkan 7 dosa yang mematikan. Dosa nafsu. 1. Jagalah hatimu. Kamu menyibukkan diri dengan pekerjaan atau rencana-rencana. Latihan badani atau latihan rohani. Latihan badani itu apa? Fitness, ya. Kamu fitness, kamu menyibukkan diri. Latihan rohani itu apa? Baca Alkitab, dengar-dengar firman Tuhan. Kamu menyibukkan diri sehingga tidak pikiran-pikiran negatif itu keluar, ya. Kemudian yang kedua, glutoni, kerakusan. Rakus. Jangan memuaskan diri dengan makan terlalu banyak. Bagi di tempat ini yang makannya terlalu banyak, kalau lihat makanan langsung tidak melihat yang lain, kamu bertobat. Karena glutoni tidak masuk kerajaan surga. Bu Ida kok bisa tahu? Nanti saya kasih ayatnya. Semua Bu Ida ngomong ada bukti. Ya. Glutoni, orang yang rakus tidak masuk kerajaan surga. Yuk. Kita lihat ayatnya, nanti habis nih. Orang yang memuaskan diri dengan makan terlalu banyak, itu juga karakter yang buruk. Harus diikat, harus dihancurkan. Caranya, yuk kita lihat. Jangan makan berlebihan. Secukupnya saja. Kamu berolahraga secara teratur, supaya tubuh tetap sehat dan latihnya untuk berpuasa. Barang siapa yang belum pernah puasa, ayo start puasa. Puasa tidak harus kayak orang teman kita seberang. Yang dari jam berapa? 3 ya? Setengah 4 ya? 4 sampai jam? Setengah 6 ya? 6 ya? 6 ya? Kita kalau tidak pernah puasa, kita latih setengah hari aja. Betul ya? Kita berlatih setengah hari. Nanti kalau setengah hari kuat, naik lagi setengah hari. Ngerti gak? Jadi latihlah puasa itu menekan nafsu makan yang berlebihan. Kemudian kita lihat kesombongan adalah pride. Rasa yang berlebihan atas pencapaian diri. Wah aku hebat. Biasanya mereka karena hebat, disanjung-sanjung. Wah hebat, hebat, hebat. Akhirnya sombong. Sombong. Jadilah rendah hati. Kamu tuh membutuhkan Tuhan. Kamu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tidak bisa hidup sama orang tanpa orang lain. Sekarang saya mau lihat kalau kamu di mimbar tidak ada yang nonton gimana? Kok ketawa? Hah? Tidak ada yang nonton. Nah, berarti kamu butuh orang lain enggak? Butuh toh? Untuk yang menonton kamu kan? Nah, kalau saya ngomong sendiri ada yang lihat gimana? Online pun juga ada yang lihat kan? Berarti harus kita butuh orang lain. Kita butuh Tuhan juga butuh orang lain. Jadilah berdoalah dan melayani orang lain. Ya, bagaimana cara untuk mengalahkan dosa pride? Kita sadar bahwa kita butuh Tuhan, kita butuh orang lain. Sadar bahwa kita hidup harus terus berdoa. Berdoa tuh ke atas, ya. Menjalin hubungan ke atas dan ke samping. Kepada siapa? Sesama. Ya, berarti melayani orang lain, ya. Ingat firman Tuhan berkata, jika engkau mau menjadi besar di dalam kerajaan surga. Kenapa Tuhan bilang besar? Karena di kerajaan surga ada pemerintahan. Ada yang kecil, tinggi lagi paling tinggi. Jadi ada posisi. Jikalau engkau menjadi besar, kamu harus melayani sesama. Yang tukang perintah itu tidak akan masuk kerajaan surga. Ya, apalagi mendominasi, mengintimidasi,
nyuruh-nyuruh terus tapi tidak mau melayani orang. Tetapi Tuhan mencari hati hamba, hati yang mau melayani itu ya. Jadi dosa pride itu bisa dikalahkan pada saat kau melayani orang lain. Itu kalahkan. Ya, terus kemudian kemalasan. Dosa kemalasan adalah slot kemalasan dan kurangnya usaha. Kurangnya kerja keras atau kurangnya usaha. Jadilah rajin. Punyailah program. Kita mau apa hari ini, aku mau kemana, hari ini mau kemana. Punyalah program, punyalah jadwal. Jangan biarkan hidupmu berputar di sekitar istirahat atau tidur. Jangan kamu sedikit-sedikit tidur. Yes. Jadi punyalah program atau jadwal, schedule. Jangan biarkan dirimu sekitar tidur atau istirahat terus. Kalau istirahat kapan kerjanya? Kapan kamu berfungsi bagi Tuhan? Kapan kamu menginjil? Kapan kamu bersaksi? Kapan kamu melakukan untuk Tuhan kalau isinya cuma tidur? Ya. Kemudian dosa kemarahan. Dosa kemarahan adalah perasaan benci dan marah yang tidak terkendali. Bersabarlah membatasi emosi Anda, berpikir sebelum bicara supaya perkataanmu tidak menyakitkan orang lain, ya. Ini maksudnya ke dosa perkataan, dosa mulut. Mulut itu seperti apa? Seperti lidah api yang bisa menghancurkan tapi bisa menyejukkan, membuat damai orang, ya. Jadi kamu harus berpikir sebelum berbicara supaya perkataanmu tolong jangan membuat sakit hati. Kalau perkataanmu membuat sakit hati itu bukan dari Tuhan, ya. Kemudian dosa ketamaan. Keinginan yang berlebihan akan hal materi. Itu dosa ketamaan. Kita lihat kamu harus murah hati. Untuk mengikat atau untuk menghancurkan dosa ketamaan. Yang wah pengennya uang untuk dirinya sendiri. Kita harus start memberi. Pada saat engkau sumbangkan sesuatu yang Anda suka. Tetapi kamu tidak perlu kepada orang lain. Wah ini saya beli ini suka tapi sekarang saya tidak perlu. Dia lebih memerlukan. Itu kamu memberikan kepada orang lain. Kamu sudah menghancurkan dosa ketamakan. Ya. Kemudian dosa iri hati. Dosa ini yang terus dilakukan berulang-ulang menjadi karakter. Maka kita harus lakukan kebalikannya. Dosa iri hati adalah kecemburuan terhadap kebahagiaan orang lain. Kalau orang lain naik pangkat, orang lain dapat duit, kamu cemburu, iri. Iya naik, kasih. Kok gua nggak dikasih? Langsung kamu marah. Kalau orang lain dapat jabatan tinggi, kamu ndak, kamu marah. Akhirnya kamu benci, kamu marah. Itu namanya dosa envy, iri hati. Kalau orang lain jalan-jalan ke Hong Kong, aku ndak mau kalah. Oh aku ndak mau kalah sama dia. Kamu ke Hong Kong, aku ke Jepang. Kamu ke Jepang, aku ke Amerika. Itu namanya dosa iri hati. Ndak mau kalah dengan orang lain termasuk dosa iri hati. Ya, tidak cemburuan, cemburu terhadap kebahagiaan orang lain. Itu adalah dosa iri hati. Kalau kamu lihat orang lain di Facebook, tiba-tiba kok hidupnya lebih enak dari kamu, terus kamu cemburu, itu iblis sedang bekerja di dalam pikiranmu. Aku tolak dalam nama Yesus iblis, aku berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Amin. Karena iblis masuk ke dalam dosa iri hati pada saat di Instagram, Facebook lihat orang lain, ini temen gua, gila sekarang kaya, gila sekarang jalan-jalan, itu dosa cemburu. Awas, hati-hati, iblis sudah mau masuk ke dalam hatimu. Kalau iblis sudah masuk, dia akan membawa banyak teman-temannya. Kamu akan banyak ini. Kalau ini masuk, ini 6 dimasukin sama iblis. Ngerti gak? Satu iblis aja, dosa iri masuk. Nanti ini semua akan masuk. Jadi jangan biarkan satu dosa masuk. Kalau tidak dia akan membawa teman-temannya. Dan hancurlah hidupmu. Ya, dosa iri hati itu berterima kasih sama Tuhan. Engkau bersyukur kepada Tuhan setiap hari dengan apa yang kamu miliki dan dengan apa yang tidak kamu miliki. Ucapkan syukur dalam segala hal, karena itu yang menyukakan hati Tuhan. Ya, kita tahu dosa-dosa ini dimasukkan iblis secara perlahan-lahan dan menjadi karakter. Kita hancurkan
Kita harus tebas dengan cara melakukan semuanya ini. Ingat ya, kita harus bersyukur. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaknya kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama dengan Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi kamu harus kudus seperti Dia kudus, sama seperti Tuhan yang sudah memanggil kamu kudus. Yuk kita lanjut. Kita lihat sekarang. Apakah itu dosa nafsu? Contohnya dosa nafsu ya. Contoh dosa nafsu adalah keinginan seksual yang tidak terkendali. Apa ayatnya? Kita lihat ayat Samson. Bagaimana Samson dosa nafsunya tidak terkendali. Apa yang akhirnya? Akhirnya enak apa enggak? Akhirnya mati loh. Dimatiin juga. Tuhan tidak pakai dia lama. Karena apa? Jatuh, lagi jatuh. Wes sudahlah, jatuh. Aku tak cari orang lain. Kalau kamu tidak mau dipakai Tuhan, Tuhan punya banyak orang untuk dipakai. Makanya kalau kita dipakai Tuhan, kita bersyukur, kita merasa terhormat. Oh Tuhan, siapakah aku ini kok aku dipakai Engkau? Kok jadi alatmu? Makanya kita harus hati-hati dengan hidup kita saat kita dipakai menjadi alat Tuhan. Kita lihat ayatnya. Samson dan Dalila, kita doa masuk. Kita lihat di Hakim-Hakim, pada suatu kali ketika Samson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal. Perempuan sundal itu pelacur. Lalu menghampiri dia. Wow, ini Samson gila ini. Seorang alatnya Tuhan. Seorang yang dipakai Tuhan menghampiri pelacur dan tidur sama dia. Itu yang pertama. Kedua kita lihat. Saya tidak bisa ngomong banyak, nanti habisnya di ayat. Saya ambil poin-poin yang penting. Ketika dilihat Delila, bahwa segala isinya telah diberitakannya kepadanya. Jadi karena Samson itu selalu mengalahkan orang Filistin. Orang Filistin pintar. Iblis pintar. Dia lihat karaktermu. Oh ternyata ini Samson senang sama perempuan cantik. Pelacur aja ditidurin. Kalau gitu kita bayar seorang pelacur yang cantik untuk menggoda Samson. Pasti jebakannya masuk. Masuk gak? Masuk. Karena kita tahu dia suka pelacur. Suka orang-orang yang cantik. Tak bayar orang cantik. Kamu hampiri dia. Cari korek rahasianya. Berapapun tak bayar. Langsung datang mau hampiri Samson. Kena jeratnya iblis, kena dimakan sama Samson. Kita lihat. Begitu diceritakan kelemahannya dia. Samson, kamu kok kuat dari mana sih? Enggak mau katakan. Terus disedius itu dirayu. Kena juga, akhirnya diceritakanlah kepada Delila. Semua rahasia kekuatannya yang ada pada rambutnya. Yuk lihat ayatnya. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diberitakan kepadanya, disuruhlah ia memanggil raja-raja kota orang Filistin seluruh. Pada saat dia sudah tahu rahasianya. Lah gimana Samson tidak punya uang, perempuan pelacur, maunya apa? Duit. Apalagi raja-raja orang Filistin ngasih dia emas, permata, perak. Ngiler enggak? Orang yang tadi roh ketamaan, senangnya duit, ngiler. Makanya dia melakukan apapun yang berdosa asal dapat duit. Itu roh ketamaan. Karena dia dipakai iblis. Pada saat ada keutamaan di dalam hatimu, kamu sudah menjadi alatnya iblis. Yuk kita lihat ayatnya. Sesudah itu, sekali ia memanggil raja-raja kota orang Filistin. Sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu sambil membawa apa? Uang kepada si pelacur itu. Pelacur itu membawa uang kepada Delila, dibayar. Wow. Terus kita lihat ayat 19. Sesudah itu dibujuknya Samson tidur di pangkuannya. Udah dapat duit dia. Dibujuknya Samson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seseorang, disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya
Sehingga mulailah Samson ditundukkan oleh perempuan itu. Sebab kekuatannya telah lenyap dari padanya. Setelah dipotong sama Delilah, pelacur itu. Kemudian apa? Berserulah perempuan itu. Hei Samson, orang Filistin datang menyergap engkau. Maka terjagalah ia dari tidurnya. Serta dia berpikir. Samson berpikir. Seperti yang sudah-sudah. Aku akan bebas dan meronta-ronta lepas. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jadi ingat, kalau engkau hamba Tuhan, kekuatanmu itu bukan dari kamu, dari Tuhan. Saat engkau berbuat dosa, Roh Tuhan meninggalkan dan you cannot do anything. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena bukan dari Tuhan, bukan dari kamu kekuatanmu. Kekuatanmu dari Tuhan. Stop sinning, stop berdosa. Kita lihat ayatnya. Tapi pada saat itu dia bilang, oh enggak apa-apa. Aku kuat. Nanti aku meronta-ronta kan. Nanti kan aku kuat. Ternyata Tuhan sudah meninggalkan dia. Kalau roh Tuhan sudah meninggalkan dia, waduh. Terus setelah itu orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya. Gara-gara perempuan. Kamu dicungkil matanya. Nggak worth it. Gara-gara perempuan yang tidak dalam Tuhan. Kamu mau jadi hancur hidupmu. Kamu menjadi rusak hidupmu. Menjadi mati gara perempuan yang bukan dari Tuhan. Kita lihat ayatnya. Orang Filistin menangkap dia, mencungkil kedua matanya, membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu, diikat dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Perempuannya pergi lagi tidak cari laki-laki lain. Cari laki-laki. Hati-hati. Janganlah engkau bersatu dengan orang yang tidak cinta Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Buang, tidak worth it hidup. Carilah pasangan yang takut akan Tuhan. Bukan yang cantik mukanya, tapi hidupmu akan kayak Samson. Mau kayak Samson? Apakah kamu akan merelakan hidupmu dengan perempuan secantik Delilah, tapi setelah kamu tidak punya apa-apa, dia pergi kepada orang lain? Karena kamu tidak punya apa-apa. Hati-hati, kamu harus cari pasangan yang takut akan Tuhan. Kita lihat ayatnya. Safeguard your heart. Safeguard itu apa? Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Karena di situ ada sombong, ada pencurian, ada pemalsuan. Di situ pemalsuan tuh penipuan. Kemudian lustful eye, mata yang nafsu, pembunuhan, kebodohan, dan pikiran-pikiran jelek. Kemudian ada perzinahan, terus penistaan Tuhan, kemudian kejahatan. Semuanya ada di dalam hatimu. Kalau hatimu gelap, engkau tidak akan masuk kerajaan surga. Karena Tuhan itu kudus. Ya, kita lihat ayatnya lagi, satu lagi. Nah, 2 Samuel bagaimana dosa nafsu menghancurkan Daud. Kita lihat ayatnya, 2 Samuel 11 ayat 2-8. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun. Petang-petang loh, petang-petang itu berarti jam 5 pagi kali ya. Petang. Sore ya. Pada waktu petang itu sore ya. Ya wes sore oke. Sekali peristiwa pada waktu petang sore ya. Bangun. Ketika ya enggak tahu kalau Daud bangun tidur siang enggak ngerti ya. Kan di sini enggak dikatakan antara pagi atau sore. Ketika sekali peristiwa waktu Daud bangun dari tempat tidurnya, lalu berjalan-jalan di soto istana, tampaknya kepadanya dari seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Orang berkata, ia adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Setelah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Kurang ajar loh. Daud itu kurang ajar loh. Itu hamba Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan. Bisa-bisanya dia, karena dia tidak berdoa, dia dalam zona nyaman. Kenapa saya bilang dalam zona nyaman? Karena semua berperang, Daud tidak ikut perang.
biasanya tuh Daud ikut berperang. Kalau berperang dia nyibukkan segala sesuatu enggak? Sibuk enggak? Mikir enggak dosa-dosa kayak gitu? Enggak mikir. Daud itu enggak berperang, yang berperang anak buahnya. Udah lu perang aja, gua di sini aja. Gua tak nongkrong di istana. Nanti ada apa-apa WA. Oh dulu enggak ada WA ya. Sorry, dulu enggak ada WA. Tapi enggak ada apa-apa. Pokoknya kamu ambil keputusan. Aku tak nongkrong di istana. Kemudian ia menyuruh orang, Daud menyuruh orang mengambil dia. Itu istri orang ya. Perempuan itu datang kepadanya, terus apa? Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Itu seorang raja Daud mengambil istri orang, tidur sama istri orang, bersihkan, mandi, pulang ke rumah. Kita lihat ayatnya. Lalu mengandung perempuan itu. Anaknya Daud, disuruhnya orang memberitakan ke Daud bahwa aku mengandung. Kemudian Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Uria itu adalah suami perempuan itu. Itu adalah bawahan Daud, panglima perangnya Daud. Daud adalah raja, Uria adalah panglima perangnya. Kemudian maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu, basuhlah kakimu. Kemudian Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Jadi Uria pada saat dia tahu ada istri Uria mengandung anak Daud. Kemudian Uria dipanggil. Ini lanjutannya belum ada ya. Uria dipanggil, kemudian apa yang dilakukan Daud? Kejahatan, dosa membuahkan dosa. Kalau engkau berdosa, engkau membuahkan dosa. Dosa pertama, engkau menghamili anak orang, mengambil istri orang, meniduri seorang. Dosa kedua, Daud membunuh Uria. Bagaimana dosa las memasukkan dosa pembunuhan. Betul? Betul? Jadi dosa las memasukkan Daud ke dosa pembunuhan. Terus ayatnya mana? 9 ayat 9 coba. 11 2 Samuel 11 lanjutannya. Ayat 11 ayat 9 ada enggak? 9 10 11 coba. Kalau enggak saya cerita aja. Kalau ada lanjutnya saya mau. Kemudian Uria, kemudian apa yang dilakukan Daud? Daud berkata kepada Uria, bila kasihkan Uria di paling depan supaya dia mati dalam perang. Dan Daud bersalah enggak kalau mati dalam perang? Enggak. Dia ingin lempar batu sembunyi. Jadi bagaimana satu dosa masuk melahirkan banyak dosa. Yuk ayatnya. Daud memanggil dia untuk makan. Kemudian dia ini. Tetapi Uria berkata, tabut serta orang Isan dan Yahudi diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab, hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Jadi gini ceritanya, karena Daud itu sudah menghamil anaknya, Batseba hamil anaknya Daud. Daud hendak menutupi kehamilannya dengan menyuruh Uria tidur sama istrinya. Supaya kalau istrinya hamil, dikira bukan anaknya Daud, anaknya suaminya. Jadi bagaimana kelicikan Daud? Kita lihat. Uria berkata, masakan aku pulang ke rumahku untuk makan dan tidur dengan istriku. Sama Daud, udah kamu enggak usah perang deh. Kamu ke rumah aja, tiduri istrimu sama istrimu. Supaya apa? Kalau dia tidur sama istrinya, kehamilannya Uria, kehamilannya Batseba enggak ketahuan. Kalau itu benihnya si Daud. Bagaimana kelicikan hati Daud. Kemudian, demi hidupku dan demi nyawamu, aku tidak akan melakukan. Enggak mau Uria. Raja, di segala keadaan negeri itu lagi genting. Masakan aku enak-enakan di rumah tidur sama istriku. Bukankah aku harusnya berperang untuk menjaga negeri? Uria enggak mau. Karena Uria sebagai panglima perang, dia tahu
di mana seluruh anak buahnya berperang, masa dia enak-enakan di rumah tidur sama istrinya? Itu pikirannya Daud untuk menutupi kehamilannya Bathsheba sama dia. Terus kemudian Daud memanggil dia untuk makan dan Daud membuat Uria mabuk. Wow. Karena Daud tidak habis pikir, kok tidak mau ya tidur sama istrinya. Dia dipanggil dibuat mabuk, dikasih cekokin yang banyak supaya mabuk. Begitu mabuk, dia masuk ke kamar ya, istrinya suruh nidurin. Supaya apa? Supaya kehamilan Bathsheba, Daud lepas tangan. Bagaimana kesehatan Daud? Kemudian lihat, paginya Daud menulis surat kepada Yoab, mengirimkan dengan perantaraan Uria. Ditulislah surat itu, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Waduh. Wow, bagaimana iblis ngeri ya. Dosa melahirkan dosa. Setelah dia bilang sama panglimanya, anak buahnya, tempatkan Daud di depan, kemudian kamu semua mundur supaya dia mati di sana. Benar, dia mati. Supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengebung Rotaraba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Jadi Uria dimangsakan kepada musuh yang gede, yang berat. Tempatkanlah Uria dikasihkan ke musuh yang berat. Dia di mana Daud tahu kalau dia lawan dia pasti tidak kalah, mati. Jadi Uria ditempatkan di mana ada lawan yang gagah perkasa, di mana Uria pasti kalah. Kemudian ketika orang kota itu keluar menyerang, berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dan anak buah Daud dan juga Uria orang Het itu mati. Daud bilang hore, hore, hore. Akhirnya Uria mati, aku ambil istrinya. Kemudian ayatnya, kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalan pertempuran kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram berkata, mengapa kamu demikian? Yuk naik. Oke. Kemudian saya ini tidak usah. Kemudian berkata, kita lihat nih, ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya mati, maka merataplah dia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat masa berkabung, Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Wow, konspirasi yang sangat menjijikkan. Kemudian perempuan itu waktu berkabung, maka Daud menyuruh perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki. Tetapi hal itu yang dilakukan adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan marah enggak? Oh, absolutely marah. Udah, terima kasih, Pen. Tuhan marah pada saat mengandung, pada saat Bathsheba mengandung anak Daud. Tuhan membunuh anaknya, membunuh anak haram itu. Anakmu merupakan kekejian bagi aku. Dibunuh anaknya. Pada saat itu Nabi Nathan datang, engkau berdosa kepada Tuhan, ditegur. Engkau sudah jahat kepada Tuhan, engkau menjijikkan. Daud nangis, untungnya Daud bagus. Dia nangis, dia minta ampun pada Tuhan, tetapi kau diampuni. Tetapi konsekuensi dosa tidak stop. Dosa itu mengandung konsekuensi menurun ke anak-anakmu. Dosa itu menurun ke keturunanmu. Meskipun kamu ampuni, tetapi konsekuensi akibat dosa itu diturunkan kepada anak-anaknya. Kerajaan Daud digoncangkan.
Istri-istri Daud ditiduri oleh anak-anaknya. Wow. Dosa itu mengandung kuat sensi. Jangan main-main sama dosa. Kelihatannya enak di depan, di belakangnya pahit. Ya, kita lihat. Kemudian kita balik. Ini dosa las ya. Yuk kemudian lanjut. Kerakusan. Dosa rakus. Bu, siapa bilang rakus tidak masuk surga? Ada ayatnya. Yuk kita belajar. Dosa rakus, jangan memuaskan diri dengan makan terlalu banyak, jangan makan berlebihan, olahraga secara teratur supaya tubuh tetap sehat, latihlah berpuasa. Yang tidak pernah berpuasa, yuk berpuasa yuk. Mulai berapa jam dulu? 3 jam, 4 jam, 5 jam. Sekali. Yuk, kita ayatnya. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada maka api. Jadi kalau Tuhan itu kalau marah seperti api yang menghanguskan. Jangan engkau tidak menaati perintahnya, karena Tuhan seperti api yang menghanguskan. Dia kudus, dia ingin anak-anaknya juga kudus. Kemudian kita lihat, sebab itu orang menamai tempat itu Taberah, karena ia telah menyala api Tuhan karena marah. Orang yang bersungut-sungut, ngedumel, ngomel, tidak bersyukur, Tuhan akan menyalakan api, marah. Kemudian kita lihat ayatnya. Sebab itu orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan apa? Kemasukan nafsu rakus. Kemasukan. Berarti saat engkau tidak mengucap syukur, engkau sudah menjadi, kok cepet banget ya? Oh my God. Saat kau tidak mengucap syukur, engkau sudah menjadi alat iblis. Dan roh-roh yang lain itu masuk. Kita lihat ayatnya. Orang bajingan yang ada di antara mereka, karena dia ngomel apa? Kamu masuk roh rakus. Dan orang Israel pun menangislah dan berkata, siapakah yang akan memberi makan daging? Karena orang Israel bosan makannya mana setiap hari. Mana tuh roti tiap hari. Bosan makan roti, aku mau daging. Oke. Kemudian kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Dia pengen balik ke Mesir. Aku kerja keras tidak apa-apa, aku budak-budak dipecut tidak apa-apa, tapi aku maunya makan ikan daripada aku bebas. Aku bebas tidak mau, aku senang di kerja keras jadi budak tapi dipakani ya. Dipakani itu apa? Dikasih makan. Ya. Oke. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada pentimun, mengenai semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Jadi dia tidak mau makan mana, terus bosan. Oke. Terus lalu sepanjang hari, ayatnya dia minta kepada Tuhan, Tuhan memberikan daging. Sekarang Tuhan memberikan daging. Apa yang diminta bangsa Israel diberikan Tuhan. Dia minta daging, dikasih daging. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung puyuh, dikasih daging. Setiap orang sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar ke seliling tempat perkemahan. Ayat 33 nih bagus. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah marah Tuhan kepada itu. Jadi mereka sudah masuk daging satu, ngambil lagi, belum dikunyah sudah ngambil lagi, dimasuk ke dalam mulut. Karena roh rakus. Lihat. Selagi daging itu ada di mulut mereka dan belum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamai tempat itu Kibrot Tawa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Yang rakus masuk Kanaan enggak? Dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Jadi kalau kamu rakus akan makanan, kamu akan dikuburkan di bumi. Gak bakal di rapture, gak bakal masuk kerajaan 1000 tahun. Di bumi kamu dikuburkan. Untuk diadili. Diadili masuk kemana? Iya. Jadi hati-hati loh.
Rakus pun nih, lihat nih, dikuburkan orang yang bernafsu rakus. Kamu akan ada kemasukan nafsu rakus, kemasukan. Hati-hati. Hati-hati. Orang yang tidak bersyukur, tidak mengucap syukur, kamu akan masuk roh yang bukan dari Tuhan, unclean spirit, masuk ke dalam kamu. Sehingga kamu melakukan 7 dosa yang tidak diampuni. Yuk lanjut. Ada ayatnya loh? Yuk lanjut. Yuk lanjut. Kesombongan, pride, rasa yang berlebihan atas pencapaian diri, jadilah rendah hati, kamu butuh orang lain. Oke. Kecongkaan mendahului kehancuran. Oh, kita lihat nih Yesaya. Bagaimana Lucifer tadinya malaikat di surga jatuh karena sombong. Kita lihat. Hei, engkau sudah jatuh dari langit, hei bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang, aku hendak duduk di atas bukit pertumbuhan jauh di sebelah utara, aku hendak, aku, selfish. Orang yang terus egois, aku. Semua prioritas kemana? Aku. Kalau ada orang-orang di dunia ini yang keakuannya lebih besar daripada melayani orang lain, daripada memperhatikan orang lain, tapi aku hendak, berarti dia sudah kemasukan roh Lucifer. Teman-temanmu yang bilang aku kayak gini, aku gini, itu jangan dideketin. Karena apakah karakter mereka sama dengan apa yang dikatakan Lucifer? Sama gak? Jadi roh-roh itu sudah ada di dunia ini. Sejak semula dunia dijadikan. Sejak the beginning of the world sudah dijadikan. Roh itu ada di dunia. Hanya kita manusia tidak sadar. Karena tidak punya baca Alkitab. Kita lihat ayatnya lagi ya. Aku hendak mendirikan, mengatasi bintang. Aku hendak duduk di atas pertemuan. Aku hendak naik, mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Selfish, aku mau ini, aku mau ini. Orang lain tidak peduli, aku. Jadi roh egois, roh selfish, itu roh Lucifer. Terus kita lihat ya, sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan. Orang yang sombong akan Tuhan turunkan ke dalam dunia orang mati. Orang yang sombong akan dihancurkan, dimasukkan ke dalam, diturunkan sama Tuhan. Akan diturunkan sama Tuhan. Kita lihat. Ipan Lucifer dari yang dimuliakan, dia diturunkan ke pit, lubang yang paling bawah, di mana orang meratap di sana. Kita lihat ya, kita lihat bagaimana kejatuhannya. Jadi kalau ada orang bilang aku mau ini, aku mau ambisius, itu datangnya bukan dari Tuhan. Ambisius datangnya dari setan. Jangan dekat orang yang ambisius, karena dia akan membawa rohnya masuk ke dalam pikiranmu, menarik engkau kepada roh yang sama. Roh Lucifer. Ya kemudian kita lihat ayatnya. Amsal 16 ayat 18. Kecongkaan mendahului kehancuran. Bukankah karena congkak Lucifer hancur? Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kemudian Daniel berkata, ingat Raja Nebukadnezar? Bagaimana Raja Nebukadnezar? Aku, lihatlah kota yang aku dirikan. Semuanya ini kebesaran namaku. Biar semua orang melihat betapa hebatnya aku. Roh sama enggak? Roh yang sama? Roh Lucifer? Roh yang sama. Bukankah Babel yang besar dengan kekuatan kuasaku, untuk kemuliaan kebesaranku akan kau bangun untuk kerajaanku. Bagaimana ku berpusat pada ku. Ingat ayatnya? Nebukadnezar pada saat dia membangun kota yang besar, kota itu dia sombong. Babel yang besar dengan kekuatan kuasaku, kemuliaan kebesaranku, ku bangun untuk kerajaanku, untuk mempermuliakanku, untuk aku. Roh yang sama dengan Lucifer ada di dunia ini. Terus kemudian kita lihat bagaimana Tuhan menjatuhkan dia dari orang yang nomor 1 di negara, jadi sapi.
Sapi, dia jadi sapi. Tuhan membuat Nebukadnezar dikutuk menjadi sapi. Sapi yang ngecas. Bisa ngomong aku lagi gak? Gitu. Bisa ngomong aku. Syukur. Kalau Tuhan kamu otakmu syarafmu di otak diplinter sedikit. Jadi apa kamu? Jadi semua di dalam dunia ada di dalam kekuasaan Tuhan. Ingatlah, jadi jangan sombong ya. Kalau sombong berarti ada roh Lucifer. Kamu harus melakukan yang sebaliknya. Kamu harus menjadikan rendah hati bahwa kamu butuh Tuhan, kamu butuh orang lain. Kamu harus berdoa sama Tuhan, minta mengucap syukur untuk segala pekerjaan baik yang Dia lakukan. Kalau kamu menjadi raja karena Tuhan izinkan kamu jadi raja. Kalau kamu jadi menang karena Tuhan izinkan kamu jadi menang. Kalau kamu dapat posisi tinggi karena Tuhan izinkan kamu mendapat posisi itu. Tuhan yang meninggikan, Tuhan juga yang merendahkan. Ya. Kemudian berdoalah dan melayani orang lain. Yuk kita lanjut. Kita belajar lagi yuk. Kita banyak belajar ya. Jangan sampai ada roh ini di dalam pikiranmu, hatimu. Kamu tolak, aku hancurkan dalam nama Yesus. Aku mau kudus karena Tuhan kudus. Yuk lanjut. Lanjut. Nah, kemalasan. Ini yang malas. Kemalasan dan kurangnya usaha. Jadilah rajin, punyailah program, jadwal. Jangan biarkan hidupmu berputar di sekitar istirahat atau tidur. Kita ayat-ayatnya. Amsal 6 ayat 11. Hei pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya. Semut ada pemimpinnya enggak? Kadang-kadang kamu ada jalan satu semut. Kemudian dia bisa, kamu kasih gula 1 biji. Semut 1 biji ngeliat gulamu. Dia bawa temennya enggak? Enggak usah disuruh enggak? Perlu disuruh enggak? Enggak lah. Dia enggak perlu disuruh. Makanya enggak ada pemimpinnya. Kita lihat ayatnya. Hei pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada yang memimpin, pengatur atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas, ia mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hei pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Berarti kayak Mbah Surip ya. Apa? Tidur lagi ya. Habis itu tidur lagi ya. Bangun lagi, tidur lagi. Makanya dia mati toh. Kita mati toh. Buat apa kayak gitu di dunia? Bikin pusing. Yuk, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti penjaga. Kita lihat bagaimana kerja semut. Kita lihat kalau orangnya tidur aja, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Kita lihat semut, bagaimana semut bisa bergotong royong mencari makan. Dimanapun kamu letakkan makanan, semut akan datang. Dan dia akan bersama-sama dengan temannya untuk bekerja. Mengumpulkan di liangnya, di tempat dia bersembunyi, terus dia mengumpulkan. Pada saat keadaan tidak ada makanan, semut dan teman-temannya gerombolan dia tetap bisa hidup. Ya. Yuk kita lanjutkan ayatnya lagi. Kemarahan, perasaan benci dan marah yang tidak terkendali, bersabarlah. Kita harus bersabar. Kedua, kita membatasi emosi, berpikir sebelum bicara supaya bicaraanmu tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian kita lihat ayatnya bagaimana ini kemarin kita pernah drama ya, Kain dan Habil. Yuk kita lihat ayatnya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak dikeindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kemudian kita lihat firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas, mukamu muram?
Kalau kamu marah memang kamu ketawa-ketawa. Hehe, aku marah loh gitu. Gak ada toh. Hehe, aku marah loh. Hihi, aku marah gitu. Kalau marah mesti gitu ya. Ya. Jadi mengapa muka panas dan mukamu ya? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Jadi pada saat kamu marah, saat kamu membiarkan matamu oleh las, kamu membiarkan matamu oleh iri, itu dosa sudah ngintip mau masuk. Kita lihat, dosa sudah dia menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, Kain memukul adiknya lalu membunuh. Bagaimana iblis, satu iblis masuk, dosa marah membuat dosa yang lain. Jadi pada saat satu dosa kau izinkan masuk, dia akan membawa dosa-dosa yang lain. Dan hebatlah kerusakan orang itu. Ya, kita lihat ayatnya. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat darah adikmu berteriak? Maka sekarang apa yang dilakukan ketika kamu membiarkan dosa menguasai hidupmu? Apa kata Tuhan? Terkutuklah engkau. Begitu dosa sudah masuk, maka kau akan dikutuk Tuhan. Bukan setan yang ngutuk. Setan tidak bisa ngutuk. Setan bisanya menggosok-gosok. Setan bisanya bisikin kamu untuk berdosa. Tetapi berkat dan kutuk datangnya dari Tuhan. Kita lihat, setelah Kain membiarkan dirinya mengikuti kehendak iblis, dengan kemudian marah dan kemudian iri, kemudian memukul adiknya, kemudian setan menyuruh dia membunuh dia. Dan kemudian apa yang Tuhan katakan? Terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkangkan mulutnya untuk menerima adikmu dan tanganmu. Kutuklah itu terkutuknya terkutuk dari tanah. Itu kutuk ketika engkau masuk dalam dosa, engkau hidup dalam kutuk. Sekarang saya mau tanya, tanah itu miliknya siapa? Tumbuh-tumbuhan miliknya siapa? Pertumbuhan-tumbuhan, kamu menanam, tiba-tiba tumbuh padi, gandum, semua itu miliknya siapa? Tuhan. Jadi kita lihat, terkutuklah apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Kamu menuai, yes, tapi menuaianmu tidak sepenuhnya. Ada yang diserang hama, ada yang apa, tidak sepenuhnya. Padahal Tuhan itu janji multiplikasi. Kenapa multiplikasi? Kenapa ibu bisa multiplikasi? 5 roti 2 ikan memberi makan berapa? 5.000 orang. Itu multiplikasi. Kerajaan surga itu tentang multiplikasi. Kamu tahu bahwa minyak dibuli-buli habis gak? Tidak habis. Roti di tempayan habis gak? Itu prinsip the kingdom of God. Itu multiplikasi. Kamu menabur sedikit, kamu menuai banyak. Engkau menabur sedikit di dalam Tuhan, adapun apa? Tapi Tuhan akan memberkati sehingga engkau banyak. Itu multiplikasi di dalam kingdom of God. Sekalipun taburanmu kecil, tapi engkau banyak. Contoh lagi multiplikasi, saya mau tahu. Petrus pada saat menjala ikan bersama Yesus, berapa banyak yang ia dapat? 2 perahu penuh. Saat Petrus menjala ikan sendirian, pernah Petrus mendapat 2 perahu penuh? Gak pernah. Makanya Petrus berkata, Tuhan, selama aku menjadi penjala ikan, belum pernah ku dapat sehasil ini. Karena hidupnya masih di dalam kutuk. Pada saat engkau bersama Yesus, hidupmu tidak lagi dalam kutuk, tetapi engkau menuai banyak. Walaupun taburanmu sedikit, tapi Tuhan bisa pelipat gandaan. Jadi prinsip kingdom of God adalah pelipat gandaan. Karena engkau tidak di dalam kutuk. Tapi kalau engkau di dalam kutuk, apabila engkau mengusahakan tanah itu, tanah tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Bagaimana Kain dikutuk? Sehingga dia harus bekerja keras untuk menghasilkan apa-apa. Yuk kita dilihat nih. Apabila engkau menjadi marah, janganlah kamu berbuat
dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Yang ayat ke-27, janganlah beri kesempatan kepada iblis masuk. Dia akan menimbulkan dosa lagi, berbuah dosa. Triple dosa. Yuk lanjut yuk. Kemudian ketamakan atau greed. Keinginan yang berlebihan akan materi. Lihat orang punya mobil mewah, aduh enak ya punya mobil mewah ya. Lihat punya ini, kepengenan. Itu caranya untuk kamu tidak tamak adalah bermurah hati. Sumbangkan sesuatu yang Anda suka tetapi tidak perlu kepada orang miskin. Yuk kita lihat ayatnya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakaan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar ingin kaya terjerat ke dalam berbagai nafsu yang mencelakaan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Kita lihat ayatnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Kalau kita memburu uang, kita akan melakukan segala cara yang membuat kita setengah mati. Segala cara untuk mendapatkan uang itu. Cara yang tidak berkenan pun kadang diterabas. Tidak lagi peduli oleh firman. Karena kita ingin memburu uang. Padahal Tuhan berkata, nyatakan segala keinginanmu kepada Tuhan di dalam permohonan, doa, permohonan dan ucapan syukur. Kemudian kita lihat, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Buat apa kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah, kalau dia memberikan kepada orang yang dicintainya waktu tidur. Jadi bukan artinya terus kita suruh tidur terus, enggak. Apa arti firman ini? Sekalipun kamu tidak bekerja dalam keadaan rest, Tuhan akan memberikan kepada orang yang dalam saat keadaan resting, jiwamu resting, beristirahat. Yuk kita lanjut ya. Berilah, kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik akan dipadatkan, akan digoncang, dan akan tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur. Caranya untuk kamu tidak tamak, start memberi. Orang yang miskin, orang yang membutuhkan, start memberi. Maka kamu akan diberi suatu takaran yang padat, digoncangkan keluar. Supaya kamu terus bisa memberi orang lain. Kamu akan dijadikan bendahara Kingdom of God. Karena kamu suka memberi. Karena Allah, karakter Tuhan itu karakter memberi. Karakter Yesus itu karakter memberi. Kalau kamu tidak memberi, berarti kamu belum punya karakter Yesus. Maaf, kamu belum masuk kerja juga. Yes. Bu Ida kok bisa ngomong gitu? Ada ayatnya, ada. Yuk kita lanjut. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat akan diberi apa? Kelimpahan. Siapa yang banyak memberi berkat kepada orang lain akan diberi. Kenapa saya suka memberi berkat? Karena ada tertulis, ini janji Tuhan. Siapa yang banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Apa artinya, Bu? Kadang-kadang kalau kita mau jual sesuatu, kita nunggu harga naik. Betul gak? Jangan nanti biar naik aja. Kalau naik untung kita banyak. Padahal orang-orang perlu. Tapi kita menahan untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk cuan yang banyak. Itu kamu dikutuki Tuhan. Lihat nih, siapa menahan gandum dikutuki orang, berkat turun ke atas kepala. Jadi kadang-kadang lepas, sudah lepas. Berapapun lepas, itu berkat dari Tuhan.
Pada saat kau memberkati orang lain, berkat yang dari Tuhan, yang lain akan turun ke kamu. Karena ada tertulis. Ya, kemudian janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji Tuhan, janji lagi di sini. Kalau engkau mencukupkan diri dengan gajimu, dengan apa yang kau miliki, dan engkau pengen sesuatu, doa saja kepada Tuhan. Tuhan, kau berfirman, nyatakan segala keinginanmu dalam permohonan, dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Aku meminta, aku pengen jalan-jalan Tuhan. Aku pengen kemana, aku pengen kemana. Nyatakan segala keinginanmu, maka Tuhan akan membuka kamu tingkat langit untuk memberkati kamu dan memberikan apa yang keinginkan hatimu. Karena Tuhan berkata, apa janjinya? Aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita percaya firman Tuhan berkuasa, kita akan percaya janji Tuhan. Lakukan, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Kamu akan bersorak-sorak, kamu punya Tuhan yang hebat. Kemudian kita lihat bagaimana dosa ketamakan ada pada Yudas Iskariot. Dengan dosa ketamakan dia menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak. Menjual Yesus. Kenapa? Karena Yudas sudah sering mencuri pada saat pelayanan Yesus. Yuk kita lanjut. Yuk lanjut. Kita lihat. Apa yang disebut sesama? Apa yang disebut sesama? Siapakah yang disebut sesama? Menolong orang, memberkati orang lain. Apa yang disebut sesama? Yuk kita lihat. Lalu Lukas 10 ayat 25 ayat 37, perumpamaan tentang orang Samaria. Ya, kita lihat ayatnya. Lalu siapa ya yang disebut sesamaku manusia? Kalau Tuhan bilang kamu harus memberkati orang, kamu harus menolong orang, jangan tamak. Jangan simpan semua yang Tuhan berikan pada kamu. Berkat yang Tuhan berikan kepadamu untuk dirimu sendiri. No, tidak boleh. Kamu harus membagi kepada sesamamu. Kamu harus membagi, menolong kepada orang yang lain. Bukan kata Buddha, ini kata firman loh. Kita lihat ayatnya. Lalu siapa sesamaku manusia? Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukul, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang apa ini? Imam. Imam itu apa? Pendeta. Pendeta, hamba Tuhan itu pendeta, imam itu pendeta. Seorang pendeta turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari sebelah jalan. Ada pendeta lihat orang sakit, orang babak belur, tinggal aja. Gua nggak peduli, urusanmu, urusanku sendiri. Kemudian demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Orang Lewi itu yang bekerja di rumah ibadah. Orang Lewi itu yang pekerjaannya di rumah ibadah. Dia datang, orang itu melewatinya dari seberang jalan. Orang Lewi itu orang yang bekerja di rumah ibadah, seperti pekerja, diakon, kemudian penatua. Lihat orang jatuh terkapar, lewat aja. Urusan dia, aku punya urusan sendiri. Kemudian datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Samaria itu adalah musuhnya. Musuh itu kalau Samaria itu misalnya kalau orang Palestina, orang Israel itu. Jadi mereka sebenarnya bermusuhan. Jadi orang di luar negerinya dia. Datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraknya hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Setelah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia
Dan jika engkau belanjakan lebih dari ini untuk orang ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Terus selanjutnya, yuk, habis ini? Oh belum. Nah, Tuhan ngomong, siapakah di antara 3 orang yang disebut sesama manusia? Apakah imam, pendeta, ataukah pengerja rumah Tuhan, ataukah orang Samaria, orang biasa yang mau memperhatikan, melayani sesamanya? Bukankah yang disebut sesamanya adalah orang Samaria itu yang melihat orang lain susah, malah memberi uang dan merawatnya. Ingat, kita punya perumpamaan ini. Satu lagi, pemisahan antara kambing dan domba. Kambing itu selalu menanduk, tidak mau diatur. Domba selalu menunduk dan siap diatur. Siapakah kamu? Ingat, pada akhir zaman Tuhan akan memisahkan siapa yang domba, siapa yang kambing. Bu, domba sama kambing itu apa? Beda. Kalau domba itu orang yang mengasihi orang lain. Kalau ada orang lain butuh tumpangan, kau kasih. Ada orang lain butuh makan, kau kasih. Kalau ada orang lain butuh pertolongan, itu kamu kasih. Itu disebut domba. Tetapi kambing hanya peduli kepada dirinya sendiri. Jadi ini adalah akhir zaman. Tuhan akan memisahkan siapa yang kambing, siapa yang domba. Yang domba akan dijadikan sate kambing. Kalau yang kambing dijadikan sate kambing. Kalau yang domba diangkat kepada perjamuan kawin anak domba. Yang domba akan diangkat ke dalam perjamuan kawin anak domba. Kalau yang kambing kamu dibuat sate, dibakar di bumi. Ayatnya ada. Mari kita belajar. Matius 25 ayat 33 40. Dan ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu berkata kepada mereka yang sebelah kanan. Di sebelah kanan tadi apa? Domba apa kambing? Domba di sebelah, kambing di sebelah. Dan raja itu akan menyerahkan kepada mereka yang raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan. Berarti kepada siapa? Domba. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kenapa Tuhan aku layak menerima kata domba? Wahai Tuhan, kenapa aku layak menerima? Oke, lihat ayatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika orang-orang benar itu menjawab dia. Katanya, Tuhan, kapan kami melihat Tuhan itu lapar dan kami memberi engkau makan, dan haus dan kami memberi engkau minum? Tuhan, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan bila manakah kami melihat Yesus di penjara? Bila manakah kami mengunjungi engkau? Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kalau kamu memberi tumpangan, mengasihi, memberkati orang lain, kamu melakukannya untuk Tuhan. Kamu akan menjadi domba. Tetapi barang siapa yang hanya peduli pada dirinya sendiri, kamu akan menjadi kambing. Dan ingat, kerajaan surga hanya diberikan kepada domba. Sebelah kanan, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Jadi ingat, kerajaan surga hanya bagi domba yang mau care, peduli pada kesusahan orang lain. Kalau engkau tidak peduli pada kesusahan orang lain,
kamu akan dipisahkan, kamu akan menjadi kambing. Kalau kambing tidak disediakan kerajaan surga, kalau kambing akan ditinggal di dunia, jadi dibakar, jadi sate kambing. Yuk kita lanjut, terakhir ini. Terakhir yuk. Iri hati yang terakhir. Iri hati yang terakhir ya, iri hati ya. Kita lihat ayatnya. Kecemburuan terhadap kebahagiaan orang lain. Ini tadi saya sudah baca. Yuk kita lihat. Daud maju berperang. Ini Daud sebelum berdosa. Daud masih kecil sebelum kenal dosa dengan Bathsheba. Waktu Daud dilantik, sebelum dosa masuk menggoda dia dan dia kalah, kita tidak boleh kalah. Ibu Ida sudah mengajarkan di sini bagaimana cara tipu muslihat iblis. Ini Daud waktu di anointing dia waktu dia diurapi menjadi raja. Yuk kita lihat ayatnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil. Wow, orang yang diurapi Tuhan, apapun perjalanannya dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Daud dibuat Tuhan berhasil. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemanapun juga. Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan seluruh pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali setelah mengalahkan orang Filistin, keluarlah perempuan dari segala kota di Israel menyoncong Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memikul rebana, dengan bersukacita, dengan membunyikan gemerincing. Maka perempuan yang menari itu menyanyi berbalas-balasan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kalau Daud itu berjuta-juta, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud jutaan. Kemudian bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, kepadaku beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu Saul selalu apa? Mendengki. Sejak itu Saul selalu dengki, iri sama Daud. Saul selalu iri sama Daud. Keesokan harinya begitu roh iri masuk, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah berkuasa atas Saul. Jadi Saul sudah membuka pintu oleh roh iri. Begitu membuka pintu oleh roh iri, roh jahat masuk enggak? Masuk ke Saul. Kita lihat ayatnya. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku akan membunuh Daud, aku akan menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelaknya sampai 2 kali. Karena roh iri, Saul membuka celah pintu kepada roh iri. Maka roh jahat masuk dan membuat dia membunuh Saul. Wow, bagaimana dosa bisa menghasilkan banyak dosa dan hebatlah kerusakannya. Kita sadar, hati-hati. Habis ini apa, Pen? Habis ini apa? Oh, kita lanjut belakangan. Hari ini saya mempelajari bagaimana 7 dosa yang mematikan itu menghancurkan orang-orang pilihan Tuhan. Daud orang yang pilih Tuhan bagaimana dihancurkan oleh dosa. Samson anak pilihan Tuhan dihancurkan oleh dosa. Yudas dihancurkan oleh dosa. Banyak yang dihancurkan oleh dosa. Tapi Yusuf yang menang atas dosa. Yusuf begitu menang, dia naik, dimuliakan menjadi raja. Tetapi orang-orang yang membuka diri, membuka pintu kepada dosa, hidupnya mati bunuh diri. Kita belajar, Yudas mati bunuh diri, Saul mati bunuh diri, Samson mati bunuh diri juga. Tuhan biarlah aku mati bersama orang Filistin, bunuh diri gak?
Kalau engkau membiarkan dosa satu masuk, dia akan membawa dosa yang lain dan hancur hebatlah kerusakanmu. Kebanyakan kamu akan membunuh diri. Jangan biarkan kamu membuka pintu dosa. Karena dosa sekecil apapun, dia akan membawa temannya masuk dan menghancurkan hidupmu. Yusuf tidak membiarkan dia dikuasai dosa. Pada saat dosa las masuk, dia tidak tergoncang. Pada saat dosa iri dari saudara-saudaranya, dia tetap mengampuni. Dan pada saat terakhir Yusuf juga dites, apakah dia mengampuni saudara-saudaranya yang sudah menjual, dan Yusuf mengambil keputusan mengampuni keluarganya yang sudah menjual dia. Apa yang terjadi? Yusuf menjadi orang nomor 1 di Mesir. Orang yang ditinggikan di Mesir karena dosa tidak berkuasa atas dia. Karena dia menyerahkan hidupnya, kehendak, pikiran, tindakannya hanya kepada Tuhan. Dan dia memutuskan tidak mau berbuat dosa. Bagaimana akhirnya? Yusuf ditinggikan menjadi raja dan mensejahterakan keluarga besarnya. Pada saat engkau menutup pintu atas dosa, Tuhan akan membuatmu naik. Engkau akan diberikan tanah, kelimpahan. Bahkan kau akan memberi makan banyak orang. Karena posisi, karena kedudukan, keberuntungan, kelimpahan sudah ditentukan bagi orang yang menang atas dosa, menang atas iblis. Amin.